anak-anak sekalian? Ya. Terus silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, silakan dicek dulu kerapiannya masing-masing. Sampah-sampah, sekaligus juga dicek. Sudah aman? Baik. Nah, karena dengan kebersihan maka kenyamanan kita di dalam ruangan itu juga akan membuat kita semakin semangat atau semakin nyaman ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita bersyukur ya, atau mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Nah, yang bisa untuk memimpin doa, silakan si Ningsi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, gimana? Aman, sehat? Siap menerima pelajaran pada hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Nah, perhatikan namanya ya. Riko, Pak. Nova, Buka. Levi, Buka. Tika. Buka. Baik, hadir semua ya. Buka. Ya, sesuai dengan informasi pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya pada hari ini kita masuk di pemuaian zat cair dan gas. Tetapi sebelum kita memulai proses materi sekarang, ada baiknya kita mengulang kembali pada materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk di materi apa? Pemuaian zat. Apa itu pemuaian? Siapa yang bisa? Coba si Lili. Ya. Pemuaian adalah suatu peristiwa. Memuainya suatu benda ketika mengalami kenaikan suhu. P0 dikali gamma dikali dengan delta T. Baik, itu sekilas materi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut pada pertemuan sekarang, yaitu pemuaian zat cair dan gas. Karena pada pemuaian ada 3 yang terjadi. Yang pertama pemuaian zat padat, yang kedua pemuaian zat cair, yang ketiga pemuaian gas. Nah, sebelum kita masuk ke sana, yang perlu kita harus tahu yaitu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5, sama seperti tujuan yang kemarin. Dan yang pertama, silakan si Leli, coba baca. Setelah melihat video dan gambar yang disajikan, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta pada proses pemuaian pada zat cair dan gas dengan baik dan benar. Ya. Setelah melihat video dan gambar yang disajikan, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta pada proses pemuaian pada zat cair dan gas dengan baik dan benar. Itu tujuan yang pertama. Nampak ya? Ya. Mampu menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan muai volume pada zat cair dan gas. Iya. Yang kelima yaitu mampu menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan pemuaian volume pada zat cair dan gas dengan baik dan benar. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan ini. Bisa ya? Coba. Jadi nanti melalui pemaparan yang saya paparkan dengan melalui diskusi, maka yang menjadi tujuan pembelajaran kita harus bisa kita selesaikan. Nah, di sini ada tayangan video terkait pembelajaran kita di sini. Ada tayangan video.
Coba perhatikan. Selalu periksa kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Sebuah video detik-detik makro melekat rekam dashcam sebuah mobil. Video tersebut Nah, itu video yang pertama. Video yang pertama. Walau udara terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, envelop yang merupakan bagian bentuk balon, burner atau alat untuk memanaskan udara, serta basket Yang ini tadi udah ya? yang merupakan pusat Udah ya? kendali balon udara. Baik, berdasarkan video yang Anda amati barusan, kenapa terjadi ledakan pada ban mobil tersebut? Ya, coba kira-kira apa itu? Karena tidaknya gesekan Pak antara ban sama aspal akan terjadi suhunya panas, maka ban itu akan meledak. Ya, bagus. Coba aplaus sama Abang. Nah, coba yang lain, ada tanggapan yang lain? Kenapa ban tersebut bisa meledak? Kenapa itu? Coba ada yang lain? Kira-kira? Baik, nah di sini ada LKPD dan materi. Silakan dibentuk kelompoknya, langsung aja. Yang ini hadap kemari, putar, ya. Langsung bentuk kelompoknya ya. Ini LKPD. Hah? Udah, ini LKPD kali ya. Nama materinya ya. Iya. Nah, ini materinya. Kemudian untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 1 di sana LKPD-nya tentang pemuaian zat cair, ya, tentang pemuaian zat cair. Jadi nanti diskusikan juga. Nah, di sini ada kertas manila. Hasil diskusinya tuliskan di sini. Oke, silakan tuliskan di sana. Kemudian yang ini untuk hasil diskusi yang nanti dipaparkan di sana. Bukannya Pak, Ya. bukannya rumput lagi Pak, kelas. Yang mana? Oh, tadi. Oh. Mana dia? Berbalik ya. Yang ini? Sudah, jadi silakan diskusikan. Nah, baik, jadi nanti berdasarkan materi yang di sana, di situ sudah ada buku modul terkait pemuaian zat cair dan gas juga sudah ada di sana. Silahkan pelajari dan diskusikan di sana. Nah, berdasarkan itu nanti maka kita akan tahu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke? Nah, oleh karena itu waktunya diberikan kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan sesuai yang Anda lihat daripada tayangan tersebut, kira-kira apa yang menjadikan hal itu terjadi. Silakan nanti dipaparkan ke dalam double poly tadi, tuliskan. Nah, ini ada spidol. Tulis besar-besar, tapi bisa dibaca. Bikin nama kelompok. Nah, misalnya nih, kelompok 1. Tentang ini baru bikinkan di situ.
materi yang ada. Ya, begini aja. Mungkin kita dengar kelompok 1 tentang apa? Apa judulnya? Oh, kelompok 1 pemuaian. Kalian kelompok 1 kelompok 2? Kelompok 1 Itu Pak. tentang Bermain zat cair. Bisa dipahami? Nah, silakan diikuti petunjuk yang ada di LKPD. Oke. Nanti hasil diskusinya kalau yang di LKPD tetap kerjakan di lembar LKPD. Oke. Kemudian diskusi tentang materi yang diberikan tuangkan di dalam kertas manila. Bisa ya untuk kelompok 2 yang di LKPD-nya tetap dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, kerjakan sesuai dengan yang ada di sana. Nah, kemudian diskusikan sesuai dengan materi yang ada. Setelah didiskusikan, tuangkan ke dalam kertas manila. Tuangkan di sini. Bisa? Pak. Diganti. Ya, didiskusikan ya. Nah, kalau ada yang kurang paham terkait materi yang ada, silakan ditanyakan. Ditulis dengan rapi biar bisa dibaca nanti. Ya. Dan di samping daripada memindahkan hasil diskusinya ke kertas manila, yang LKPD-nya juga jangan lupa didiskusikan juga secara bersama-sama. Diskusikan ini, diskusikan ke sana. Gitu. Penerapan dari yang LKPD nanti dipindahkan ke sini.
Ya, silakan. Jadi gini. Pertama, mungkin katanya habis Yang jelas dihubungkan dengan permasalahan yang tadi. Bagaimana solusi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti pada yang ditunjukkan pada video tadi. Hubungkan ke sana dengan materi yang sudah ada di situ. Kira-kira bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapkan pada video tadi? Apa yang harus kita lakukan? Ya? Jadi masukkan ke dalam ini tadi masing-masing ya. Bentar lagi Pak. Kelompok 2 gimana? Udah? Belum Pak. Belum? Baik, kita tunggu ya. Kalau sudah, maka hasil diskusinya ditampilkan di depan kelas dengan membawa gimana? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah? Sudah. Siap. Baik. Setelah sudah selesai, hasil diskusinya dipaparkan ke dalam kertas manila. Oleh karena itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kelompok mana yang duluan? Ini Pak, 1 Pak. Kelompok? Kelompok 1, kelompok 2? 1 Pak, nomor 2. Yang mana? Ayo. Satu, Pak. Yang paling tua suaranya. Nomor 1. Oke, silakan kelompok 1. Baik, kelompok 2 posisi duduknya diubah. Semua pandangannya ke depan. Diperhatikan mereka memaparkan hasil diskusinya. Nanti barangkali ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke? Barangkali ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada kelompok yang maju. Oke, baik. Waktu dan kesempatannya kami berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari sekarang, silakan. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 agar kami bisa mempresentasikan diskusi kami tentang pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair akan dijelaskan oleh teman kami Riko. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemuaian zat cair. Pemuaian volume zat cair. Sifat zat cair adalah selalu mengikuti wadahnya bersamaan untuk menentukan pertambahan volume. Delta F sama dengan F0 tambah gamma kali delta T. F1 sama dengan F0 1 tambah gamma kali delta T. Itulah hasil diskusi kami. Bila ada dari kelompok 2 yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, untuk kelompok 2, barangkali ada pertanyaan terkait hasil diskusi mereka yang sudah disampaikan di depan kelas. Waktu dan kesempatannya diberikan. Silakan. Ya. Misalkan nama saya Nova, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan salah satu pengaplikasian pemuaian zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nova. Penggunaan cairan alkohol dan air raksa sebagai cairan pengisi termometer. Apakah saudari menerima
baik padat, cair maupun gas akan memuai jika dipanaskan dan jika didinginkan akan menyusut. Akan tetapi kondisi tersebut tidak berlaku untuk air. Air tidak selalu mengembang ketika mengalami kenaikan suhu. Apakah saudara sudah menerima jawaban dari kami? Ya. Baiklah teman-teman, bila masih ada pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya Modibus. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Apa yang menyebabkan ketika kita memasak di dalam panci dengan volume panci dan air sama air ketika mengalami kenaikan suhu, air tersebut meluap? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nohen. Ketika air dipanaskan di dalam panci secara bersamaan, panci dan air mengalami pemuaian, hanya saja besar pemuaian air dibanding panci jauh lebih besar, sehingga air meluap atau tumpah dari panci akibat pemuaian yang diakibatkan kenaikan suhu tersebut. Apakah saudara sudah menerima jawaban dari kami? Sudah. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil diskusi kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, kita masuk ke kelompok 1. Kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 1 silakan semua menghadap ke depan. Dilawan. Selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemuaian gas. Untuk penjelasan yang pertama tentang pemuaian gas kami berikan kepada teman kami Ambar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pemuaian gas. Jika gas dipanaskan, maka Baiklah, masih ada pertanyaan? Bagaimana solusi menghindari terjadinya kerugian pada proses pemuaian pada roda kendaraan? baik, saya akan menjawab. Solusi agar tidak terjadi kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya pemuaian udara pada kendaraan. Apakah jawaban kami diterima? Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan dalam hati, kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat siang. Baik. Jadi tadi sudah didiskusikan dan semua sudah dipaparkan di depan kelas tentang pemuaian zat cair dan pemuaian pada gas. Baik. Pada kegiatan kita pada saat ini akan kita simpulkan yaitu tentang pemuaian zat cair dan gas. Yang mana berdasarkan konsep daripada pemuaian, setiap benda yang mengalami kerugian material, yang kedua hilangnya nyawa. Ini yang paling berat. Kalau material ini masih bisa kita cari, tetapi kalau nyawa kita sudah hilang, selesai sudah. Baik. Jadi itulah terkait kesimpulan daripada materi yang kita terima pada hari ini. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Jelas? Jelas. Baik. Nah, di sini ada saya kasih waktunya 5 menit ya untuk mengerjakan soal. Silakan. Ada 5 soal ini.
kelompoknya silakan berkumpul. Ya, untuk kegiatan kita hari ini sebelum kita akhiri, sedikit saya kasih terkait pembelajaran kita hari ini berdasarkan metode diskusi yang kita hasilkan di sana. Bagaimana pendapatmu? Apakah Anda senang dengan konsep itu? Senang. Kenapa senang? Karena pembelajarannya Pak. Ya, karena pembelajarnya lebih asik dan kita sebagai siswa lebih berperan baik. Oleh karena itu kembali saya sarankan kepada kita semua terkait pembelajaran tadi atau pembelajaran nanti, kita berharap kita di sana lebih aktif kembali dalam hal membaca atau mencari referensi terkait materi-materi kita yang sudah kita pelajari. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya kita masuk di materi Ajas Black untuk minggu depan. Oleh karena itu sekali lagi silakan dicari literasi tentang Ajas Black. Saya sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dipimpin oleh si Riko, silakan pimpin doa kita. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran kita ditutup atau kita mau pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum nanti setelah pulang, diharapkan semua Ananda yang ada di sini langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan ada yang berteriak. Baik, untuk pertemuan kita hari ini saya sudahi. Selamat siang.